Salam saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Saya sangat percaya saudara terus bersama-sama dengan kami, karena malam hari ini kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan double, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan saya percaya saudara akan menerima mujizat pada malam hari ini. Saya percaya juga saudara akan menerima kelepasan dari Tuhan pada malam hari ini. Nah, makanya pada malam hari ini saya sapa kita saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu kalau saya berkata 2022, saudara harus berkata yaitu tahun kemuliaan 2022. Ya, sekali lagi 2022. Puji Tuhan, saya percaya kita akan menerima kemuliaan pada hari-hari ini saudaraku dikasihi Tuhan. Malam ini saya akan membaca firman Tuhan kepada kita yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saya sangat percaya setiap pribadi kita pasti akan memiliki iman. Iman itu pasti adalah dalam hati kita setiap pribadi. Iman itu juga iman yang kita percayakan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana iman itu bisa bertumbuh, bagaimana iman itu saudaraku dikasihi Tuhan kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Kalau tema Week of Blessing ini saudaraku yang tersurat di Yeremia pasal 42, kita akan baca, jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Coba perhatikan saudaraku dikasihi Tuhan. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, berarti ada pesan khusus pada waktu itu kepada umat Tuhan. Jika mereka tinggal, berarti di sini ada yang tidak tersirat, yaitu mereka harus percaya kepada Tuhan. Harus mereka bisa mengembatkan iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak jatuh, sehingga mereka tidak dibinasakan, sehingga mereka tidak dicabut oleh Tuhan. Kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Karena Allah mengasihi bangsa yang dicintainya. Makanya pada malam hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu saya berikan judul khotbah saya ini, membangun kekuatan iman. Mungkin kita berkata, loh bagaimana cara saya bisa membangun kekuatan iman? Kita harus bangun kekuatan iman kita. Berarti kita harus meletakkan dasar pondasi yang benar untuk kita bisa membangun kekuatan iman kita kepada Tuhan. Kalau salah kita meletakkan dasar, kalau salah kita mengerjakan sesuatu, saya sangat percaya kita akan jatuh, kita akan goyah, kita akan bisa binasa saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi kalau benar kita meletakkan dasar, kita membangun kekuatan iman di dalam Yesus Kristus, saya percaya kita tidak akan jatuh, kita tidak akan meninggalkan Tuhan, kita tinggal akan mencari kekayaan ke tempat lain, kita tidak akan menghujat Tuhan, kita tidak akan mencari supaya kita dipromosikan oleh manusia, tetapi lebih enak kalau kita dipromosikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita membangun kekuatan iman kita di dalam Yesus Kristus. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Makanya hari ini saya mau ajak kita tulis di live chat saudara, yaitu membangun kekuatan iman. Ayo tulis hari ini, tulis saat ini juga. Udah mulai banyak ya. Tulis, bangun kekuatan imanmu saudaraku dikasihi Tuhan.
Kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, kalau saudara menikmati tahun kemuliaan ini, saya percaya kita harus membangun kekuatan iman kita. Dan kita juga harus bangkit, saudaraku dikasihi Tuhan, dari segala kelemahan kita. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Aminnya. Aduh, bagaimana Pak Pendeta saya amin. Tadi siang kehujanan, bagaimana saya bisa amin? Saya percaya, saudara, walaupun situasi apapun, kalau kita membangun iman kita di dalam Tuhan, kita terus berkata, amin. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Makanya saya berikan pendahuluan saya, yaitu klik. Iman harus dibangun dengan pondasi yang baik dan benar. Karena iman hanya bisa bertumbuh di saat kita membangun pondasi iman yang benar. Di situ kita akan melihat kalau kita memiliki pondasi yang benar. Aduh saudaraku, kenapa banyak anak-anak Tuhan jatuh? Kenapa banyak anak-anak Tuhan tinggalkan Yesus? Kenapa anak-anak Tuhan pakai narkoba? Kenapa banyak orang-orang yang jatuh seks bebas, saudaraku dikasihi Tuhan? Karena dia tidak membangun kekuatan imannya dengan pondasi yang benar. Nah, kenapa juga banyak anak-anak Tuhan sampai setia sampai hari ini? Kenapa anak-anak Tuhan sampai tekun sampai hari ini memberitakan Injil, saudaraku dikasihi Tuhan? Mereka berani menanggung resiko. Kenapa? Karena mereka membangun kekuatan iman mereka dengan dasar yang benar. Saya percaya saudara akan menghadapi hal ini, akan mendapat kemenangan demi kemenangan, dan akan menikmati kemuliaan Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Kalau saudara membangun kekuatan iman saudara dengan pondasi yang benar. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana membangun kekuatan iman yang benar? Kita berkata, loh, bagaimana cara membangunnya? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Kita harus senang beribadah kepada Tuhan. Kita harus senang beribadah kepada Tuhan. Artinya kita selalu berada di hadirat Tuhan. Kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu mencari hadirat Tuhan. Kita tidak pernah menyia-nyiakan ibadah yang ada. Saudaraku dikasihi Tuhan, seperti malam ini saya sangat percaya saudara tidak pernah akan menyia-nyiakan ibadah pada malam hari ini. Kalau perlu tulis di live chat saudara, jangan sia-siakan ibadah malam ini. Artinya berarti kita harus fokus kepada Tuhan. Kenapa gereja mula-mula bisa kuat? Kenapa mereka? Karena hampir setiap hari mereka bergantian untuk memuji Tuhan. Mereka bergantian untuk menyembah Tuhan. Di rumah yang satu mereka datang kepada Tuhan. Mereka tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya mereka kuat. Makanya mereka bisa memberitakan Injil. Makanya mereka berani apapun yang terjadi. Walaupun mereka diancam dibunuh. Walaupun mereka dipegal kepala mereka. Walaupun rumah mereka dibakar, saudaraku, walaupun mereka di penjara, mereka tidak pernah takut. Kenapa? Karena mereka senang beribadah kepada Tuhan. Begitu juga setiap pribadi kita pada malam hari ini. Kalau kita tidak pernah meninggalkan ibadah kita, saya sangat percaya saudara sudah membangun kekuatan iman saudara. Sehingga saudara tampil sebagai pemenang. Sehingga saudara akan menikmati kemuliaan Allah di rumahmu. Maksudnya saudara akan diberkati usahamu. Saudara akan diberkati rumah tanggamu. Saudara akan diberkati bisnismu. Kenapa? Karena saudara membangun imanmu dengan benar. Yaitu melalui ibadah. Saudara akan dikasihi Tuhan. Banyak orang-orang, oh ngapain gua datang ke ibadah? Udah ibadahnya lama banget. Aduh Tuhan. Loh. Baru ibadah 1 jam aja udah kepanasan kita. Baru ibadah 15 menit aja udah kita aduh lama banget pujiannya. Udah lama banget pujiannya. Baru kita ibadah 1,5 jam, aduh khotbahnya lama banget. Pak Pendeta lama banget. Duh, saudaraku dikasihi Tuhan. Yesus memberitakan Injil. Murid-murid dalam mereka memberitakan Injil.
Mereka beribadah kepada Tuhan, gak pernah mereka lihat jam, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena saking senangnya mereka bertemu dengan Tuhan. Saking senangnya mereka menyembah Tuhan. Makanya pada malam hari ini kita harus senang beribadah kepada Tuhan. Itulah yang kita dapatkan. Itu adalah cara yang pertama kita membangun iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana membangun kekuatan iman yang benar? Yang kedua adalah kita harus membuat komunikasi yang rutin dengan Tuhan lewat doa. Kita harus membuat komunikasi yang rutin. Kalau kita dengan sesama sering melakukan komunikasi yang rutin dengan sesama, dengan keluarga kita, tetapi kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya berdoa 3 waktu, saudaraku dikasihi Tuhan. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Ya, untuk doa pun sangat sulit. Kalau disuruh kamu doa, enggak bisalah orang lain aja. Ya. Doa rumah tangga sudah hilang, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ya, doa apapun, persekutuan doa kita sudah lupa lagi. Kenapa? Karena dasar kita belum kokoh di dalam Tuhan. Tetapi kalau dia mau membangun imannya, kekuatan imannya di dalam Tuhan, saya sangat percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu membangun hubungannya rutin dengan Tuhan lewat doa. Dia senang berdoa, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia senang merendahkan diri kepada Tuhan. Bahkan dia senang menyembah Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan. Saya akan baca satu ayat, ya. Satu ayat, saudaraku dikasihi Tuhan, yang tertulis dalam Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Karena lewat doa kita, saudaraku dikasihi Tuhan, lewat doa kita akan bisa mendapatkan kekuatan baru. Lewat doa kita akan mendapatkan sukacita. Lewat doa kita akan mendapatkan kemenangan. Lewat doa kita akan dipulihkan. Lewat doa juga kita akan menikmati hadirat Tuhan. Lewat doa juga, saudaraku, kita akan merasakan bahwa Allah sedang melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Bahwa lewat doa, saudaraku dikasihi Tuhan, kita juga akan melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia pergi berdoa. Bahkan pagi-pagi benar dia pergi berdoa. Untuk apa dia berdoa sebenarnya? Yaitu untuk kita semua, saudaraku dikasihi Tuhan, supaya dia terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yesus aja sedang berdoa, apalagi kita sebagai pengikutnya. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kenapa kita tidak tiru? Kenapa kita tidak teladani? Oh, kita berkata, ngapain sih berdoa? Pusing berdoa. Kalau lama berdoa nanti saya bisa ngantuk. Kalau saya lama berdoa nanti pikir saya orang suci, biarin aja. Walaupun orang berkata begitu, bilang sama dia, betul, memang saya orang suci daripada kamu. Ya, itu dia. Ngomong aja sama mereka begitu. Bila saya memang orang suci. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berani mengerjakan ini. Yaitu kita senang berdoa. Saya melihat di dalam Alkitab orang-orang yang senang berdoa. Daniel di dalam Alkitab 3 kali sehari dia pergi berdoa. Ketika dia diperhadapkan dengan persoalan yang berat, dia mau diacam, dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel berkata di dalam hati, silakan masukkan saya ke dalam gua singa. Tetapi hubungan saya dengan Bapa tidak pernah menakutkan saya dengan ancaman itu. Dia senang berdoa. Saya mau katakan kepada saudara, apakah Daniel dimakan oleh singa ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa? Tidak tuh. Apa Sadrak, Mesad, dan Abednego mati dengan api yang menyala-nyala itu? Apakah mereka mati? Tidak. Kenapa? Yang menjadi jawaban, karena mereka senang berdoa. Karena mereka senang berdoa, saudaraku dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini
Karena masalah dan pergumulan yang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang terikat dengan kuasa kegelapan hari ini. Mungkin hari ini engkau berkata, ekonomi saya sudah begini Pak Pendeta. Ekonomi kami sudah hancur Pak Pendeta karena pandemi ini. Tetapi saya mau katakan saudaraku dikasihi Tuhan. Izinkan saya berbicara kepada saudara. Yaitu tetaplah berdoa. Jalin komunikasi yang rutin dengan Tuhan. Saya sangat percaya. Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Tuhan akan memulihkan usahamu. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tuhan akan memulihkanmu saudaraku dikasihi Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, saya percaya Tuhan akan memberkati. Saya percaya ekonomimu akan bangkit kembali. Rumah tanggamu akan bangkit kembali. Bisnismu akan bangkit kembali. Anak-anakmu akan bangkit kembali. Kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Karena saudara senang menjalin komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Amin. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya hari-hari ini jangan pernah tinggalkan doa ini. Jangan pernah tinggalkan. 4 hari lagi ke depan saudaraku, bahkan 5 hari sampai hari Minggu. Jangan pernah tinggalkan saudaraku dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara akan mendapatkan mujizat selamat beberapa hari ke depan. Saya percaya mujizat dari Tuhan akan menjamah saudara, akan memberkati saudara. Mungkin orang berkata, penyakitmu tidak akan pernah sembuh. Tetapi saya mau katakan, banyak orang yang sembuh hanya lewat doa saudaraku dikasihi Tuhan. Mungkin saudara orang berkata engkau tidak akan pernah lepas dari narkoba. Mungkin orang berkata engkau tidak pernah berlepas dari saudaraku, roh perzinahan dan roh kuasa kegelapan. Tetapi saya mau katakan, lewat doa saudara akan lepas dari roh kenajisan itu. Lewat doa saudara akan lepas dari segala kuasa kegelapan itu. Asal engkau membangun itu saudaraku nih, kekuatan imanmu, yaitu kita membangun hubungan yang rutin dengan Tuhan lewat doa. Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Orang yang berdoa, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak pernah merasa bahwa saya begini. Tetapi orang yang senang berdoa banyak meraih berkat-berkat Allah di dalamnya. Orang yang senang berdoa banyak meraih mujizat Allah di dalamnya. Dan orang yang senang berdoa saudaraku dikasihi Tuhan, hidupnya selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena dia senang berdoa. Nah, yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, bagaimana membangun kekuatan iman yang benar? Kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi kegemaran. Kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi kegemaran. Kegemaran di sini adalah kesukaan, artinya kesenangan. Saya sangat percaya saudara memiliki makanan kesenangan. Kalau saudara tidak akan makan makanan itu, saudara akan berkata, aduh saya belum makan ini. Saya kepengen makan itu apapun ya, walaupun hujan, berapapun harganya saudara akan bayar. Nah, begitu juga firman Tuhan harus menjadi kegemaran kita, kesukaan kita. Kalau tidak ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Kita akan tersesat. Kalau tidak ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, makanya banyak orang yang jatuh, makanya banyak orang yang mencari ilah lain. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak pernah menjadi kegemaran bagi mereka. Makanya banyak orang meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak menjadi kegemaran di dalam kehidupan mereka. Mereka berkata, oh enggak, saya dapat apa-apa ketika saya percaya Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah menjadi kegemaran di dalam kehidupan mereka. Makanya hari ini, jadikan firman Tuhan itu menjadi kegemaran saudara. Menjadi kesukaan saudara. Makanya ada nyanyian begini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Coba, firman Allah itu menerangi kita sehingga kita tidak tersesat. Makanya jangan pernah memulai hari-harimu tanpa firman Tuhan. Jangan juga pernah menutup hari-harimu tanpa firman Tuhan. Kita harus memulai hari kita dengan firman Tuhan. Kita juga harus menutup hari-hari kita dengan firman Tuhan. Kalau kita mengerjakan itu, kita tidak akan pernah jatuh. Mengapa para tokoh-tokoh
di dalam Alkitab. Mereka bisa melakukan segala perkara. Bahkan mereka menjadi berkat bagi kita sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka menjadikan firman Tuhan itu sebagai kegemaran di dalam kehidupan mereka. Di dalam rumah tangga mereka. Sehingga mereka menjadi berkat kepada kita pada malam hari ini. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Makanya tulis di live chat saudara. Tulis begini. Firman itu menjadi kesukaan bagi saya. Ayo tulis. Ya, firman itu menjadi kesukaan bagi saya. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita. Bagaimana membangun kekuatan iman yang benar? Yang terakhir adalah kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin hari ini sudah regang. Mungkin saudara sudah kecewa sama Tuhan. Mungkin saudara sudah kepahitan kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah sakit hati kepada Tuhan. Buat apa sih kita kecewa sama Tuhan? Buat apa sih kita sakit hati sama Tuhan? Buat apa sih kita melakukan mengata-ngatai Tuhan? Tidak ada artinya kita yang salah. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah tidak pernah menyakiti kita. Allah tidak membuat kita miskin. Allah tidak pernah membuat kita melakukan segala yang tidak berkenan kepadanya. Tetapi Allah selalu baik bagi kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang memiliki belas kasihan. Saya yang percaya hari ini, kalau kita mengerjakan keempat perkara ini, saya percaya kita sudah membangun kekuatan iman kita. Dan saya percaya juga kita akan bangkit, saudaraku dikasihi Tuhan. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya ini, ya, iman harus dibangun dengan benar. Kekuatan iman akan bertumbuh ketika iman terus diasah dengan ibadah, doa, dan intim dengan Tuhan. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.